Pria Mokondo tuh kayak versi anak mami yang di-upgrade. Yang pertama tuh saya sebutnya tuh Mokondo klasik. Oke. Klasik tuh memang dia bertumbuh sudah dengan sifat seperti itu. Ya, maunya hanya yang enak-enak aja. Ya susah kalau sudah ada di zona nyaman. Ya ini saya tidak menyalahkan laki-laki yang, Mbak Zoya nggak lihat perjuangan kami. Iya, tapi apa hitung-hitungannya tuh gimana gitu ketika Selamat datang di A to Z Damai Jiwa, podcast persembahan RSK Dharma Wangsa. Ya, saya Dr. Aswin Kandau. Saya Zoya Amirin. Kami pelaku kesehatan jiwa di RSK Dharma Wangsa. Iya, dan waduh, kali ini kita akan membahas hal yang mungkin sebenarnya mau dibilang gangguan psikologis bukan ya dok ya. Tapi ini ada loh fenomenanya dan kami sebagai pelaku kesehatan jiwa tadi, kata Dr. Aswin, kita merasa perlu untuk mungkin membahas ini mengenai psikodinamikanya, fenomena ini gitu ya. Sebenarnya apa sih yang harus kita lakukan dan ada hubungannya nggak sih sama urusan damai jiwa? Wah ada banget. Ya, jadi hari ini kita mau bahas sesuatu yang tidak ada diagnosisnya, tapi mulai sering dibicarakan gitu ya. Kita mau bicara soal Mokondo. Ya. Udah tahu dong apa itu Mokondo, ya kan? Modal K doang. Ya. Gitu deh. Oke, jadi kalau misalnya kita dengar kata-kata Mokondo itu, apa yang muncul dalam pikiran kita, saya? Kalau saya sih begitu pertama kali tahu Mokondo tuh lebih kayak pria Mokondo tuh kayak versi anak mami yang di-upgrade. Jadi dulu numpang sama orang tua, sekarang numpang di pasangan. Cuma bedanya kalau sekarang dibungkus kata sayang dan janji nikah. Ya. Ada juga bilang yang Mokondo itu laki-laki malas. Bisa jadi. Atau laki-laki yang sudah menyerah kali dok. Oke. Ada juga yang bilang laki-laki manipulatif. Gimana? Iya, manipulatif secara ekonomi kalau saya lihat sih dok. Ya, ada yang bilang juga kan Mokondo itu hanya mau mendapatkan kesenangan dari pasangan tanpa mau mengeluarkan uang dan juga nggak pakai usaha gitu. Numpang hidup banget ya dok. Numpang hidup, ya itu salah satu lagi tuh ya, numpang hidup. Dan ada yang bilang juga biasanya mengandalkan tampilan. Jadi konon katanya banyak yang tampilannya cukup ganteng gitu, menaklukkan hati wanita. Bikin kelepek-kelepek katanya. Terus ujungnya tapi nggak mau kerja gitu ya. Oke, jadi itu kan ininya ya, apa namanya, what comes to mind kalau kita ngomong Mokondo. Nah, kalau dari si versi perempuan, kebanyakan gimana Zoya ininya, pendapat mereka? Jadi kalau misalnya si perempuan tuh ngerasa gini, wah dia itu numpang hidup sama saya. Mobil juga meskipun masih ada yang atas nama saya, gitu ya. Tapi dia numpang mobil, numpang rekening. Tapi yang sedihnya dok, kalau menurut saya sedih ya. Dengan acara tumpang menumpang yang sebenarnya agak tidak fair ini secara finansial khususnya. Tapi banyak perempuan yang curhat dan bilang gini, aduh Mbak Zoya, aku kepikiran terus lagi sama dia. Malah dari pacaran yang dimanfaatin tetap kepengen nikah dong dok. Ya. Itu jadi kayak kenapa ya Mbak? Jadi mereka bertanya gitu, udah kayak apa ya? Mungkin lagunya Mahal ini kali ya. Gitu, mati-mati aku membelamu di depan mereka, cie. Udah dibelain di depan orang-orang, dia masih aja kayak begitu. Waduh, gitu kan ya. Jadi tipe pria ini katanya kasarnya memanfaatkan perempuan secara finansial dan emosional. Ya mungkin karena gantengnya, ya mungkin karena apapun itu. Tapi kan juga yang gemes, perempuannya ngerasa masih mau lagi nikah sama dia. Gitu dok. Ya, oke deh. Kalau gitu jadi kita kupas ya. Mokondo ini dari sudut pandang klinis. Apa sih dinamika yang bisa mendasari kenapa dia menjadi seperti itu. Terus kenapa masih banyak perempuan juga yang masih mau kejebak sama paket yang seperti ini ya, kira-kira ya. Udah tahu dari awal loh, ya kan? Iya. Nah ini juga
pria-pria Mokondo ini istilahnya tuh di KTP-nya masih single tentunya gitu ya. Tapi di rekening antara kamu dan dia tuh sudah menikah, artinya ada yang aduh nih benar-benar lucu sih. Mereka sampai sharing rekening even before they get married. Jadi KTP-nya masih single, rekeningnya udah nikah gitu ya. Jadi kadang-kadang orang tuh mungkin bingung antara ini cinta atau strategi bertahan hidup sih. Karena istilah klinis yang mungkin agak lebih behave sedikit itu ada yang namanya economic atau financial abuse atau financial exploitation dok kalau menurut saya. I think that's what's going on. Jadi ada juga coercive control gitu ya karena dia tidak bisa mengontrol apapun di dunianya dia. Jadi orang kan suka kecenderungan gitu. Kita juga ingat kita pernah ada episode bullying tuh dok di mana ada kebutuhan untuk mengontrol orang lain. Nah kalau di sini ada kontrol emosi, begitu juga yang paling obvious ini adalah kontrol finansial. Instead of providing, dia malah lebih pengen numpang aja, tapi untuk menyelamatkan harga diri, saya juga mengontrol gitu. Ya, untuk kontrol you as a person gitu ya. Dan ada macam-macam sih gitu ininya Mokondo, tapi yang paling obvious kalau menurut saya sih dari sisi financial extortion atau financial abuse, termasuk juga emotional manipulatif. Ya memang sebetulnya kan pada dasarnya kan siapa yang menghasilkan dan yang pegang kendali keuangan, maka dia yang sebenarnya lebih punya kuasa kan. Iya. Buat orang yang Mokondo kan karena dia tidak menghasilkan uang, jadi dia harus berusaha mengendalikan uangnya berarti kan. Makanya atau jadi mengendalikan siapa yang menghasilkan uang. Iya, betul gitu. Nah, jadi kalau dengan gitu nasihat kita buat buat perempuan-perempuan yang rasanya mungkin pasangannya cenderung agak begini, sebaiknya memang punya rekening bersama atau jangan dulu sebelum menikah. Kalau saya sih lebih setuju jangan sama-sama dulu dok sebelum menikah. Ribet banget nggak sih? Kayak why even kalau mau menikah aja rekening bersama itu kalau lagi ngasih premarital counseling ya bareng-bareng sama financial advisor, justru disarankan rekening bersamanya itu kalau udah menikah tuh mesti alasannya jelas. Kayak misalnya rekening ini nanti bakal digunakan buat apa? Rekening buat kita sama-sama misalnya memasukkan let's say 20% dari penghasilan kita untuk biaya liburan, atau kita memasukkan 30% dari penghasilan kita ke situ karena ini untuk misalnya untuk biaya-biaya standar kayak listrik lah, air lah, gas lah, apa-apa gitu. Jadi itu aja mesti dijelaskan dulu dalam pernikahan. Dan kontribusinya kalau dua-duanya bekerja itu seperti apa yang adil. Karena kan adil bukan cuma masalah angkanya sama dok. Iya. Gitu ya, tapi siapa yang provide juga kan harus jelas. Karena ini bukannya kayak kita ngekos bareng ya kita sama-sama yuk patungan gitu kan. Nggak begitu juga kan gitu pernikahan dok. Ya saya kira mungkin yang mas gini, kalau rekening si perempuan terus menjadi rekening bersama itu sangat berbahaya. Obviously. Ya kan? Ya, mungkin kan? yang lebih aman ya bikin rekening baru yang bersama dan itu bisa menjadi tempat menilai juga. Masing-masing memasukkan bagian apa enggak, contribute apa enggak kan gitu kan. Dari situ aja nanti bisa kebaca juga bahwa emang dia ini mau contribute atau enggak sebetulnya. Tapi jangan rekening perempuan menjadi rekening bersama. Itu sudah kendalinya sudah berpindah itu nanti kan begitu kan kira-kira. Dan lucunya gini, masalahnya kadang-kadang si pria Mokondo ini suka jago manipulasinya. Salah satu manipulasi yang sering saya dengar di tempat praktek dong, itu adalah yang gini, Mbak, saya kan bukan perempuan matre Mbak. Iya. Saya ngerti kok Mbak, dia juga nggak terlalu ini, tapi dia baik kok. Tunggu, ini masalah baik, tanggung jawab jangan sering di mix up gitu, dicampur-campur, digado-gadoin gitu. Karena masalah responsibility karena beberapa kali kayak saya tanya gini, dulu waktu pacaran kayak gimana gitu. Ya penasaran, saya pengen tahu gimana pacarannya. Iya, setelah sekarang gitu ya, saya sadar-sadar dia sering ketinggalan dompet. Lupa nggak bawa alat bayar yang begini-begitu. Wah gila, masih ada yang oh gitu. Terus kamu percaya kenapa? Ya karena dalam hal lain kayaknya dia baik sih. Jadi
ada orang yang tidak memperhatikan hal se-obvious itu, Dok, karena merasa saya kan bukan cewek matre, masa gitu aja saya hitung-hitungan. Kayaknya boundaries itu penting ya, Dok ya. Self respect ya. Dan itu kan gelagat ya. Dan gelagat, exactly. Gelagat itu kalau berulang itu udah bukan gelagat lagi sebetulnya akhirnya kan ya. Benar. Ya, mari disadari ya. Saya ingat, Dok, waktu itu dokter bilang ada untuk menjadi seorang pria yang mokondo in your version itu ada 2 macam, Dok, gitu. Kayaknya itu oke deh untuk kita bahas tuh. Ada yang what did you say, mokondo dari awal, the classic one, sama yang di tengah perjalanan mundur gitu. Ya gini. Jadi ini pemahaman analisa, datang dari diskusi sebetulnya sama beberapa teman dan juga dari pengalaman klinis ya sebetulnya. Jadi kalau saya lihat paling nggak ada 2 macam. Yang pertama tuh saya sebutnya tuh mokondo klasik. Oke. Klasik tuh memang dia bertumbuh sudah dengan sifat seperti itu. Ya, maunya hanya yang enak-enak aja, tidak pernah mau berusaha keras untuk mencapai apa yang dia mau nikmati, selalu mencari jalan yang paling mudah, nggak mau usaha gitu ya. Dan mungkin itu juga terkait dengan latar belakang keluarganya, latar belakang bagaimana dia diasuh. Jadi biasanya itu datang dari latar belakang keluarga yang cukup berada misalnya. Terus kemudian dari kecil tidak pernah dibiasakan untuk kalau mau mendapatkan sesuatu tuh harus berjuang dan berusaha dulu. Dan akhirnya dapatnya caranya pakai cara-cara manipulatif gitu kan. Karena ada aja anak-anak yang kalau tahu bapaknya keras, dia akan nempelnya ke ibunya biar dia nanti dapat apa yang dia mau. Dan dia tahu ibunya yang lebih lunak. Mudah luluh ya. Ya, dan dia belajar bahwa dengan manipulasi ternyata saya bisa mendapatkan banyak apa yang saya mau. Tidak perlu kerja keras gitu. Nah itu skillnya dibangun tuh, Dok, sampai akhirnya dia punya relationship ya. Skill manipulasinya sih top of the chart itu ya maksudnya ya gitu. Tapi orang seperti ini tidak bisa konsisten berjuang dari bawah, memulai dari kecil itu sulit buat mereka gitu. Nah dan tapi tetap aja selalu maunya yang paling enak, nggak perlu pakai usaha gitu. Ya ini saya sebutnya mokondo yang klasik sebetulnya. Dari sononya udah begitu. Ya. Terbentuk dari kecilnya begitu ya. Nah, tapi ada juga yang ternyata latar belakangnya beda. Yang kedua tuh sebetulnya awalnya dia menikah dia mau berusaha. Dia usaha keras bahkan gitu. Nggak kelihatan tuh kalau lagi pacaran, kalau mokondo klasik kan udah kelihatan tuh menghindar dari awal bayar nggak mau, alasannya macam-macam tadi. Iya gitu kan. Nah kalau yang seperti ini pas pacaran dia kelihatan dia mau bayar. Ya mau bayar, mau tanggung jawab gitu ya. Nah tapi terus mesti kerja menghadapi situasi kenyataan bahwa emang mendapatkan uang itu ternyata tidak semudah dia bayangkan. Mulai frustasi, karirnya turun. Nah terus dia mulai putus asa. Dan sayangnya yang tipe seperti ini kalau putus asa dia nggak punya kekuatan buat bangkit lagi. Jadi akhirnya tetap frustasi aja gitu. Dia sebetulnya menyesali. Dia kalau ditanya kamu nggak kerja gini emang enak gitu? Nggak enak. Saya juga mau kerja gitu. Tapi dia nggak bisa ngelihat jalan keluarnya dan dia nggak bisa punya mental capacity-nya untuk bisa berjuang gitu. Akhirnya larut dalam kegagalannya, mungkin saja depresi, dan mungkin karena pasangannya nggak ngerti, ya bisa saja terus akhirnya dia makin terpuruk aja. Dan biasanya kalau udah kayak gitu kan pasangannya ngerasa bahwa ya kalau dia nggak mau berjuang ya saya yang harus berjuang kan gitu kan. Capek juga. Ya gitu, hidup dalam ketidakpastian finansial dan segala macam. Dan akhirnya pasangannya menjadi lebih dominan, dia makin terpuruk aja. Gitu. Jadi kalau saya ingat tuh waktu kita lagi ngobrolin ini, dokter pernah nanya sama saya kan, berapa banyak sih klien yang pernah aku tanganin dan kira-kira kalau misalnya ada pasangannya yang terjebak kayak begini, does it work? Gitu kan ya, for relationship.
Setelah saya pikir-pikir emang sulit ya dok untuk bisa survive. Apalagi kalau prianya ini not necessarily dari awal dia memang mau kondo seperti semua kondo klasik itu. Tapi buat mereka-mereka, buat pria-pria seperti ini, ketika mereka, apa ya, mungkin istilah saya tuh adversity intelligence-nya tuh rendah gitu ya. Iya. Jadi kan kalau di adversity intelligence tuh kan ada quitter, campers gitu kan ya. Sama memang orang yang lebih fighter gitu ya. Nah kalau si quitter itu kan yang baru ngeliat masalah udah, udahlah malas banget ya gue deh, udahlah gitu. Mungkin ini yang klasik kali ya si Mokondonya. Tapi yang campers ini juga bahaya nih. Campers itu kan ya seperti itu, camp ya. Jadi ada orang tuh bikin camp karena dia mau istirahat sebentar untuk bisa berjuang lagi. Tapi yang campers tuh ada yang udah, ya gue udah zona nyaman. Camper sejati itu namanya. Camper sejati dok. Nah yang kayak gini-gini juga kan ya bukannya saya nggak mau Mbak Zoya, tapi ya gimana ya, opportunity nggak ada. Terus yang paling ngeselin adalah beberapa yang istrinya tuh sampai, aduh Mbak Zoya capek banget, semua usaha ini gitu ya, saya juga kerja, saya ini, tapi katanya dia mau bikin usaha. Tapi setiap usaha yang saya bantu carikan biayanya, atau bahkan saya provide begini begitu, itu nggak berjalan sesuai yang dia mau. Dan mungkin yang paling ngeselin adalah instead of review atau figure something out, dia malah kayak menyalahkan keadaan kayak, ya soalnya kurang suntikan dana sih, soalnya kurang ini, kurang itu, instead of cari tahu gitu loh, ini bakal jadi seperti apa. Jadi saya nggak bisa jadi stay home dad aja ya. Saya punya temen ya dok, yang dia tuh oke banget dulunya, pernah suaminya sedang mau mencoba mencari bisnis gitu, dan dia bilang sama istrinya, kemungkinan saya perlu membangun bisnis ini 2 tahun. Oke nggak kalau hitung-hitungan kamu, kebetulan nih si si cewek ini, si perempuan teman saya ini kebetulan financial advisor gitu ya. Jadi pernah dalam satu jokesnya, dia kan kebetulan juga stand up comedian gitu ya, Lidwin Hananto. Jadi salah satu stand up-nya dia tuh pernah bercandain itu, dia bilang gini, wah gitu, susah sekali di Indonesia ketika dia 2 tahun dengan santainya, bukan dengan santainya tapi sih kayak, kan kita udah omongin gitu ya, kita mau nih untuk membuat perjanjian bahwa selama 2 tahun aku akan memprovide. Yang susah adalah pertanyaan setiap orang ketika hari raya dong gitu. Jadi suamimu kerja apa? Kayak penting banget ya kerjaan orang. Jadi kamu nggak menghasilkan. Terus gimana? Jadi kayak, waduh. Makanya kemarin nih baru hari raya nih kalau ada orang yang nanya, emang gajinya dia berapa? Woi, nggak usah ngomongin gaji orang kali berapa. Ditanya lagi kerja di mana. Nggak nyaman. Belum tentu orang tuh suka sama dia yang kerjain terlepas dari gajinya. Something like that. Jadi kadang-kadang kalau misalnya mereka itu campers yang akan berjuang, ya oke, dan ada perjanjiannya. Tapi masyarakat juga tidak mempermudah sebenarnya situasi-situasi seperti itu. Cuma yang sedih adalah yang campers beneran ini dok, yang itu masuk mau kondo juga dong ya. Ya kalau yang camper sejati di tengah seperti perjalanan itu kan. Iya akhirnya. Ya kan ada variasi dari yang sejati, klasik itu tadi. Klasik. Terus ada yang di tengah-tengah frustasi, tapi ntar yang frustasi ini dia akan bangkit atau dia akan malah bergeser ke sini sebetulnya tadi. Iya susah kalau sudah ada di zona nyaman. Ya, ini saya tidak menyalahkan laki-laki yang, Mbak Zoya nggak lihat perjuangan kami. Iya, tapi apa hitung-hitungannya tuh gimana gitu. Ketika sekian bisnis gagal, gini-gini aja juga nggak apa-apa kok. Ya mungkin buat kamunya nggak apa-apa, tapi ketika pasanganmu merasa, wah capek nih secara finansial nih, harus begini-begini aja, kayaknya you have to do something about it deh gitu ya. Dan saya kira ya, kalau emang tipenya laki-laki yang fighter sejati gitu, dia nggak akan ngeluh gitu, saya tuh udah segini capeknya loh gitu. Laki-laki yang betul nggak akan menyatakan itu. Gak mungkin. Gitu. Itu nggak akan dia keluhkan, dia akan bekerja aja gitu. Ya, I have to figure out something gitu kan ya gitu. dok. Jadi sekali lagi kita nih bukan mau menghakimi ya Sobat Damai Jiwa ya. Ini bukan masalah benar salah kok. Ini benar-benar adalah perspektif gitu. Kita memberitahu ini karena ini juga adalah kenapa sih kita sampai mengangkat topik ini, sebenarnya juga karena pengalaman di tempat praktek juga relatif banyak gitu ya. Masalah perbedaan atau gap ini gitu. Jadi ini bukan cuma masalah uang seperti yang kebanyakan orang bilang, tapi ini masalah abusive, manipulatif gitu. Termasuk juga ini masalah ya zona nyaman itu tadi ya dok. Ya. Nah walaupun tadi
latar belakangnya bisa berbeda, Mm-mm. tapi sebetulnya ada kesamaan-kesamaannya juga loh, gitu Apa ya. tuh, Dok? Jadi tadi kan ada yang Mokondo sejati, ada Mm-mm. yang frustasi, kira-kira Mm-mm. versinya gitu ya. Nah, tapi juga ada kesamaannya. Kesamaannya tuh apa? Berarti kesamaannya yang pertama adalah si laki-laki itu entah tidak mau atau berhenti berjuang, Ya. gitu ya. Mm. Dan akhirnya perempuan terpaksa Mm-mm. harus mengambil inisiatif dan tanggung jawab finansial itu. Itu kesamaannya. Iya, benar. Nah, teman-teman sobat-sobat damai jiwa, tahu kan kalau saya itu feminis. Jadi bukannya saya membenci laki-laki ya, sekali lagi. As a feminist, beneran saya tuh suka sedih ketika ada laki-laki yang nggak paham soal ini tadi yang Dr. Aswin bilang. Ya. Jadi hampir tidak pernah ada ya perempuan yang se Wonder Woman saya sekalipun nih ya. Kita bukannya nggak mau apa ya nih gini, nggak ada perempuan yang berencana untuk menjadi perempuan yang controlling. Nggak ada perempuan yang bangun pagi lalu berencana saya mau menjadi seorang yang perfectionist. Saya mau handle everything. I have to taking care everything. Nggak ada sebenarnya taking care. Maksudnya control everything. Itu biasanya terjadi karena ada neglection yang seperti tadi Dr. Aswin katakan. Ya ketika peran tidak dilakukan masing-masing gitu ya, sebagai ini dalam konteks heteroseksual ya, suaminya harus begini, istrinya begini, pembagian peran yang nggak jelas gitu ya. Si perempuan merasa ya udah I have to do something dong untuk menyelamatkan rumah tangga ini. I have to take over. Sebenarnya most likely karena apa? Nggak ada peran leadershipnya, Dok. Iya. Sedih sebenarnya menjadi sebenarnya gak ada orang yang gue mau jadi perfeksionis hari ini, gue mau jadi controlling. Gak ada. Sebenarnya dia harus menjadi controlling karena dia take over sesuatu yang tidak bisa dihandle dengan baik. Tidak ada leader di rumah tangga itu. Nggak ada pilihan lain soalnya kan, gitu. Ya pada porak-poranda, ya udahlah gue jadi controlling dah, gitu kan kira-kira. But nobody wants to be like that. Sebetulnya menurut saya ini juga menarik juga nih. Yang kedua itu adalah pada umumnya kan sebenarnya laki-laki itu harusnya mimpin. Ya. Tapi ya mari dimengerti, mimpin itu bukan sekedar dia punya hak untuk menentukan. Nah, bukan merintah-merintah. Iya, gitu. Tapi juga jadi pemimpin, being a leader itu adalah mengambil alih tanggung jawab yang harus dia lakukan gitu ya, which is provide salah satunya. Jadi lucunya ya, yang kedua kesamaannya dari Mokondo ini adalah walaupun tipenya tadi bisa beda, si laki-laki ini kehilangan nalurinya untuk memimpin, ya, dan harusnya kan menjadi provider juga untuk pasangan dan keluarganya. Kayak kehilangan naluri itu. Padahal sebetulnya kalau kita lihat banyak sekali laki-laki tuh yang modelnya begini. Kalau saya udah kerja, saya udah bisa ngasihin uang, gue laki-laki. Gitu kan, ada yang tipe begitu. Nah jadi yang kayak gitu tuh biasanya nanti istilahnya anaknya mengeluh adalah kita bukan cuma butuh duitnya ya, tapi kita juga butuh perhatiannya. Tapi kita itu kan kehadirannya. tapi itu laki-laki providing gitu. Ya, ada juga yang meng-abuse posisi leader itu kan, dengan tanda kutip. Ya, saya harus mimpin, kamu nggak boleh ngeritik saya gitu kan. Kan gue udah nyari duit, jadi kamu udah menikmati duit saya, hasil kerja keras saya, ya udah bersyukur aja, kan ada yang gitu juga. Tapi at least dia masih punya naluri mimpin dan provide lah gitu. Walaupun dengan cara yang abusive. Ya itu kekurangannya gitu. Ya. Nah jadi itu kesamaannya ya itu, jadi tidak mau berjuang, berhenti berjuang, dan kemudian kehilangan sifat dasar laki-lakinya untuk jadi pemimpin dan provide sebetulnya. Itu kesamaannya di Mokondo yang terjadi.